Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Usak Sehir episode ke-15. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Alia bertanya kepada Cihan, "Mengapa kamu datang ke sini?" Cihan berbohong dengan menjawab, "Aku menjemput kamu." Alia mulai curiga kepada Cihan. Mengapa Cihan menjemputnya, padahal ada orang yang menjaga Alia? Mine berpura-pura menawarkan Cihan untuk masuk ke rumah dan minum kopi bersama, tapi Cihan menolaknya. Alia mengundang Mine untuk sekali-kali datang ke mansion. Di tengah perjalanan, Alia masih mengomel kepada Cihan. "Mengapa kamu datang menjemput aku, padahal sudah ada orang yang menjagaku? Ini bukan jalan yang biasanya kamu lalui. Kantor kamu ada di arah jalan lain. Aku berencana tinggal lebih lama di rumah Mine, dan kamu datang di tengah pembicaraan kami. Kamu telah bertindak tidak hormat." Cihan ngotot kalau tindakannya adalah sopan. "Apakah kamu tahu kalau orang-orangku selalu melaporkan semuanya tentang kamu? Kamu ingin mendapat informasi dari Mine karena ia bekerja untukku." Alia berkata, "Apakah kamu akan sedih bila Mine meninggalkan kamu?" Cihan menuduh Alia meminta Mine agar Ugur tidak pergi meninggalkan rumah sakit. Alia bilang, "Mine baru saja memberitahu aku kalau ia tidak akan memecat Ugur." Sekali lagi Alia bertanya, "Mengapa kamu datang? Apakah ada sesuatu yang aku tidak tahu? Apakah kamu mempunyai hubungan asmara dengan Mine?" Cihan sangat kaget mendengar perkataan Alia dan segera menyangkalnya. "Mengapa kamu tertarik dengan siapa aku menjalin hubungan asmara? Jika aku mempunyai hubungan asmara, apakah tidak mengganggu kamu?" Alia menjelaskan, "Tidak akan mengganggu aku. Kamu dapat mengatakannya secara terbuka. Jika ada hubungan asmara, kamu tidak perlu menyembunyikannya dari aku. Kamu bisa memberitahu aku. Jika nanti aku mempunyai hubungan asmara, aku akan memberitahu kamu secara terbuka." Cihan marah, "Kamu adalah istri aku. Kamu tidak boleh menjalin hubungan asmara dengan siapapun." Alia ngotot, "Kalau kamu boleh, aku juga boleh." Akhirnya Cihan berbohong kalau ia tidak mempunyai hubungan asmara. Alia percaya kepada Cihan. "Aku ingin kamu jujur dan memberitahu kebenarannya. Jika nanti kamu tidak memberitahu kebenarannya, jika nanti kamu tidak jujur, akan membuat aku marah dan kesal." Setiba di mansion, Alia mendapat hadiah ulang tahun dari Dennis, berupa foto Dennis diapit oleh Alia dan Cihan. Alia langsung terhenyak melihat foto itu. Fidan, Sahin, Mahmud, dan Sedat datang ke mansion mencari Sherin yang diculik oleh Kaya. Sahin berkata kepada Cihan, Sherin menghilang dari pernikahannya. Cihan, Sadakat, dan Alia kaget mendengar perkataan Sahin. Sedat menuduh Kaya yang menculik Sherin. Cihan berkata, "Sherin dan Kaya tidak ada di sini." Mahmud mengancam, "Ini adalah masalah kehormatan. Jika aku menangkap Kaya di dekat Sherin, aku akan menembak dia di kepalanya." Cihan balik mengancam Mahmud, "Jika kamu menyentuh satu helai rambut Kaya, aku akan membunuh semua orang yang sedarah denganmu." Cihan menyuruh Mahmud pergi. Kadir menggelengkan kepalanya ketika Cihan menanyakan di mana Kaya berada, padahal Kadir membantu Kaya sewaktu menculik Sherin. Cihan menelepon Kaya, "Apakah Sherin bersama kamu?" Kaya bilang, "Aku telah menculik Sherin. Kami tidak mau kembali." Kaya menutup telepon dari Cihan. Cihan menelepon Nare memberitahu kalau Kaya menculik Sherin. Nare kaget mendengar berita itu. Cihan melarang Alia untuk pergi keluar mansion karena situasinya berbahaya. Alia minta agar Cihan berhati-hati menjaga dirinya. Sadakat menoleh dan merasa heran melihat Alia dan Cihan. Sadakat marah dan menyalahkan Nare sebagai penyebab semuanya karena Nare dekat dengan Sahin. Alia masuk ke ruangan dan melihat Sadakat sedang memarahi Nare.
Sahin akan melakukan segalanya untuk menguasai tanah Albora. Sahin adalah pengkhianat. Nare diam dimarahi oleh Sadakat. Sadakat juga memarahi Alia. Mengapa kamu hanya berdiam saja di sana dan menonton? Dengan sebal, Sadakat pergi keluar ruangan. Alia segera memeluk Nare, berusaha menenangkan. Kamu tahu kalau Sahin tidak akan melakukan hal itu. Apa yang akan dilakukan Kaya? Bagaimana Kaya bisa hidup tanpa Sherin? Nare bilang, Kaya akan hidup seperti aku. Alia berkata, tidak ada cinta yang bahagia di keluarga kamu, seperti yang Cihan katakan. Apakah Cihan mempunyai hubungan asmara? Aku ingin tahu, apakah Cihan mempunyai kekasih hati? Nare berbohong, aku tidak tahu, tapi menurut pendapatku, Cihan tidak mempunyai hubungan dengan siapapun. Malam harinya di kamar, Alia bertanya kepada Cihan, aku berharap kamu akan menemukan Kaya sebelum orang lain. Tapi apa yang akan kamu lakukan? Sadakat tidak menyukai Sherin. Demikian juga keluarga Sherin tidak menyukai Kaya. Sherin akan dinikahkan dengan Sedat. Apakah kamu akan memisahkan mereka dan mengembalikannya ke keluarga masing-masing? Cihan menjawab, aku tidak mempunyai pilihan lain. Alia meminta kepada Cihan agar mengirim Kaya dan Sherin jauh dari kota ini jika sudah menemukan mereka. Tapi Cihan bilang, kali ini situasinya berbeda, sangat berbahaya dan beresiko buat Kaya dan Sherin. Aku capek kamu selalu menyalahkan keluarga Albora. Kamu tidak mengerti, Kaya menculik pengantin dari pernikahan Sedat. Itu artinya hukuman mati buat Kaya. Walaupun aku mengirim Kaya dan Sherin ke ujung dunia sekalipun, mereka akan mengikuti dan menangkapnya dan tidak akan membiarkan hidup. Pagi harinya, Alia kaget melihat banyak orang datang ke mansion. Cihan berhasil menolong Alia yang terhimpit di antara kerumunan orang-orang dengan memegang erat tangan Alia. Sadakat menyuruh Umu agar membawa minuman untuk Alia. Cihan melihat Sahin, Demir, dan Nadim berdiri dari kejauhan melihat kejadian itu. Sadakat berkata, mereka mencoba membuat kerusuhan di desa, tapi Cihan berhasil menenangkan massa dan menyuruh mereka pergi meninggalkan mansion. Ternyata Demir yang menggalakkan massa menyerbu ke mansion. Cihan mengomel kepada Alia, aku telah memberitahu akan mengantar kamu ke rumah sakit. Tapi mengapa kamu keras kepala? Alia berkata, bagaimana aku tahu akan terjadi hal seperti ini? Dalam pelariannya, Kaya mengajak Sherin untuk menikah. Dan Sherin bersedia menikah dengan Kaya. Mereka saling berpelukan dan tidur bersama dengan bahagia. Sesampainya di rumah sakit, Cihan berpesan agar Alia langsung pulang ke mansion setelah kerja selesai. Jangan pergi kemana-mana. Dengan ketus, Alia bilang, tidak usah khawatir, aku tidak akan ke rumah Mine lagi. Cihan hanya bisa kesal mendengar jawaban Alia. Tiba-tiba Mine sudah berdiri di depan mobil Cihan dan segera masuk ke dalam mobil. Cihan membawa mobil menjauh dari rumah sakit agar tidak terlihat oleh Alia. Mine berkata, kamu tidak memberitahu Alia tentang hubungan kita. Alia sudah tahu kalau kamu akan datang ke rumahku setelah dia pulang. Kamu sendiri yang menjawab keraguan Alia. Cihan menjawab, walaupun Alia sudah tahu tentang kamu, tetap saja hubungan kita tidak akan berubah. Mine ngotot, Alia akan menjauh dengan sendirinya dari kamu bila sudah tahu mengenai aku. Cihan menegaskan, hubungan kita berakhir sejak kamu memberikan rekaman video Boran kepada Alia. Cihan berteriak menyuruh Mine keluar dari mobil. Aku harus segera menemukan Kaya. Kaya sudah menculik Sherin. Dengan kesal, Mine keluar dari mobil. Mine memberitahu Alia kalau besok malam ada perayaan hari berdirinya rumah sakit dan Mine akan menyiapkan 2 surat undangan untuk Alia. Alia kaget begitu masuk ke kamar prakteknya, melihat Demir sedang duduk di kursi Alia. Alia berkata, aku kasihan kepadamu. Apakah kamu benar-benar mau menghabiskan seluruh hidup kamu dengan terobsesi untuk membalas dendam? Demir bilang,
Cihan telah mengambil wanita yang aku cintai. Alia berkata, kamu sedang menguji Seida karena kamu tahu Seida tidak bersama Cihan, tapi kamu takut kalau Seida nantinya bersama dengan Cihan. Kamu seharusnya menculik Seida dan membawa kabur. Kamu takut Seida tidak mau meninggalkan Cihan. Itulah alasan utama kamu membenci Cihan. Tapi Demi ngotot kalau Seida hanya mencintainya. Dengan pikiran kalut, Demi pergi meninggalkan Alia. Ugur memberi selamat kepada Alia sebagai dokter terbaik di rumah sakit ini. Ugur heran ketika melihat Alia sedang menjawab telepon dari Dennis. Ugur mendatangi Alia yang sedang duduk di kantin. Ugur bertanya apakah Boran dan Cihan mempunyai ayah yang sama. Alia menjawab mereka punya ayah dan ibu yang sama. Kemudian Alia meninggalkan Ugur. Alia kaget melihat Cihan sedang duduk di kursi di kamar prakteknya. Alia berkata, kamu pasti telah diberitahu anak buahmu kalau aku mengobrol dengan Ugur di kantin rumah sakit. Alia memanas-manasi Cihan. Ugur ingin tahu mengapa wanita modern seperti aku yang datang dari Kanada mau bersama dengan kamu. Ugur bertanya, apakah kamu dan Boran mempunyai ayah yang sama? Cihan kaget mendengar perkataan Alia. Ugur tidak berhak datang dan bertanya kepadamu mengenai hal pribadi. Bagaimana dapat kamu begitu dekat dengan Ugur? Mengapa kamu membolehkan Ugur membicarakan masalah pribadi? Kamu adalah istriku. Tiba-tiba Ugur mengetuk pintu dan kaget melihat Cihan ada di dalam. Ugur memberikan kartu undangan kepada Alia. Cihan bertanya, mengapa kamu yang harus memberikan kartu ini? Apakah tidak ada orang lainnya? Ugur hanya diam, tidak menanggapi sindiran Cihan. Segera Alia mengatakan akan datang ke pesta perayaan ulang tahun rumah sakit. Ugur segera pergi dari situ. Alia mengomel kepada Cihan, apa salahnya Ugur? Ugur orangnya sopan dan membawakan kartu undangan. Cihan marah, apanya yang sopan? Ugur sedang merayu kamu. Jangan pura-pura kamu tidak melihatnya. Ugur masih single, belum menikah. Alia bilang, kamu cemburu? Cihan berkata, mengapa aku harus cemburu? Aku akan mengeluarkan Ugur dari sini, dan dia akan menemukan pekerjaan di tempat lain. Aku akan menunggu kamu di luar. Dari kejauhan, Mine melihat Cihan, dan segera mendatangi Cihan. Tapi Cihan segera berteriak memanggil Alia, agar segera keluar dari kamar prakteknya. Alia heran melihat Mine ada di dekat Cihan, tapi Alia segera menyapa Mine, mengucapkan selamat malam. Dengan sedih, Mine hanya bisa menatap kepergian Cihan dan Alia. Sampai tengah malam, Alia menunggu Cihan pulang. Segera Alia berpura-pura tidur di sofa ketika melihat Cihan masuk ke dalam kamar. Cihan menyelimuti Alia, lalu pergi ke kamarnya. Alia mulai merasa kalau Cihan adalah orang yang penuh perhatian. Pagi harinya, tanpa sengaja, Alia mendengar pembicaraan Kadir dengan Kaya. Alia mendekati Kadir, dan Kadir mengatakan kalau Kaya dan Sherin akan menikah. Alia minta agar Kadir menjemputnya dan membawanya kepada Kaya setelah pulang dari rumah sakit. Jika Kadir tidak mau, Alia akan memberitahu Cihan kalau Kadir menyembunyikan Kaya dan Sherin. Kadir diam karena terpojok ancaman Alia. Sore harinya, Kaya kaget melihat Alia datang bersama Kadir. Kaya berkata, aku akan menikah dengan Sherin. Alia bilang, Sadakat tidak mau menerima Sherin di mansion. Kaya ngotot, Sadakat tidak mau menerima kamu juga. Tapi Cihan memaksa. Demikian juga aku akan memaksa Sadakat untuk menerima Sherin. Alia menjelaskan, Sherin mempunyai keluarga yang akan datang ke mansion. Kamu berdua dalam bahaya. Sadakat dan Cihan tidak mengizinkan kamu berdua pergi jauh dari tanah ini. Kaya tetap bersikukuh. Kalau setelah mereka menikah, maka pendapat Cihan akan berubah. Kaya yakin Cihan akan mencarikan jalan keluar buat mereka berdua. Kaya minta agar Alia tidak memberitahu siapapun sampai pernikahan selesai dan Kadir menjadi wali nikah Kaya.
Kadir yang akan menyiapkan pernikahan untuk besok. Alia bersedia menjadi wali nikah buat Sherin. Aku hanya ingin kalian berdua berbahagia. Setiba di mansion, Jihan mulai curiga melihat Kadir dan Alia dalam satu mobil dan bertanya kepada Kadir, apakah ada yang mau kamu beritahu kepadaku? Alia berbohong, aku minta diantar shopping untuk pesta nanti malam. Di dalam kamar, Jihan mengomel kepada Alia, kamu tidak pernah mengajak Kadir pergi shopping setelah pulang dari rumah sakit. Kamu tidak mempunyai kebiasaan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan. Alia bilang, aku tidak pergi sendiri, tapi bersama Kadir. Jihan curiga, Sherin sangat menyukai kamu. Mungkin Sherin menelepon kamu, atau mungkin meminta sesuatu dari kamu. Alia bilang, tidak ada orang yang menelepon aku. Aku mau bersiap-siap pergi ke pesta. Jihan minta agar Alia memberitahu bila mendapat informasi tentang Kaya, karena situasinya sangat berbahaya. Malam harinya, Alia memuji baju dan jas yang dipakai Jihan. Jihan juga memuji baju yang dipakai Alia serasi dengan kalungnya. Di pesta, Alia menyapa Ugur dan Mine. Jihan melihat kursi yang akan didudukinya bersebelahan dengan Mine, sedangkan kursi Alia bersebelahan dengan Ugur. Jihan segera minta dipindahkan ke kursi lain dengan alasan angin yang keluar dari AC terlalu keras. Alia dan Jihan melihat Mine banyak minum minuman keras. Alia dan Ugur menerima penghargaan. Alia memberikan pidato disusul oleh Ugur. Ugur menyindir Jihan. Aku menerima tawaran bagus dari rumah sakit lain yang bagus juga. Aku menolak tawaran itu karena aku bahagia bekerja di rumah sakit ini bersama rekan dokter yang ada di sini. Jihan memandang Ugur dengan sebal. Tiba-tiba Mine berpindah duduk mendekati Jihan dan berkata, Ugur tidak jadi pergi dari rumah sakit ini. Apa yang akan kamu lakukan? Jihan memberitahu kalau Mine mabuk. Jihan memuji Alia. Ini adalah penghargaan yang besar buat keluarga Albora. Terima kasih dan selamat. Alia tersenyum senang. Katakan juga hal itu kepada Sadakat. Tidak lama, Mine mengajak Alia berdansa. Alia menggoda Jihan agar ikut berdansa juga. Jihan tertawa bahagia. Tiba-tiba Alia diundang untuk diperkenalkan kepada salah satu dokter yang sudah pensiun. Ugur melihat Mine mendekati Jihan yang duduk sendirian. Mine mengajak Jihan berdansa, tapi Jihan mengatakan kalau Mine sangat mabuk dan jangan minum lagi. Jihan berdiri meninggalkan ruangan, diikuti oleh Mine. Diam-diam Demir memperhatikan Mine dan Jihan. Alia juga melihat Jihan dan Mine keluar dari ruangan dan segera menyusul Jihan. Jihan menelepon anak buahnya untuk membawa pulang Mine yang mabuk berat. Mine muncul dan berkata, biarkan anak buahmu yang membawa aku pergi. Kamu tidak mencintai aku seperti ini. Aku hanyalah barang dagangan. Mengapa aku tidak boleh mendekatimu? Kamu yang telah membuat aku seperti ini. Aku melakukan semuanya demi kamu. Aku menyakiti diriku sendiri untukmu. Kamu telah membuat aku melakukan semua yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Aku malu pada diriku sendiri. Mine memeluk Jihan. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak dapat hidup tanpamu. Jangan tinggalkan aku. Alia sangat kaget melihat kejadian itu dan mendengar semua perkataan Mine kepada Jihan. Mine dan Jihan juga kaget melihat Alia sedang memandang mereka berdua. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial yang baru dan seru ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. See you, bye-bye.